Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, the church of Jesus Christ, eklesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David, Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu. Kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakeus pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakeus dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction, di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali, dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you warga kerajaan. Katakan haleluya.
Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever, Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Minggu pertama di bulan Januari 2021 kembali kita beribadah secara online. Dan sementara saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudara sebelumnya bisa menyiapkan diri untuk menyambut tubuh darah Tuhan. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Dan saya akan memberikan pesan Tuhan sehubungan dengan tema yang diberikan oleh gembala senior kita, yaitu reproduksi. Saudaraku, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, supaya pemberitaan ini sungguh-sungguh memberkati hidup kita, mengubah hidup kita. Sehingga dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti apapun, saya percaya bahwa tangan murah Tuhan tetap terarah buat kita. Sehingga hidup kita pantang menyerah, hidup kita selalu dalam lindungan yang maha tinggi, yaitu lindungan daripada Bapa sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, buat ibadah hari ini. Kami percaya ada pesan Tuhan yang spesial buat kami, supaya kami boleh mengalami kehidupan yang berbuah-buah, berbuah berlipat kali ganda, sehingga hidup kami di tengah-tengah masa kesulitan, kesengsaraan, sehubungan dengan pandemi ini, kami percaya Tuhan, hidup kami akan Tuhan buat berhasil, hidup kami tidak pernah berkekurangan, bahkan senantiasa berkecukupan. Itulah rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, untuk boleh mengerti kebenaran ini. Karena kami tahu Tuhan, setiap kebenaran yang kami mengerti dan kebenaran itu kami lakukan, kami akan mengalami kemerdekaan. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, mari kita bersama-sama membuka
firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 12, ayat 14 dan 15. Saya membaca ayat 3 ayat yang sungguh-sungguh akan memberikan satu pengertian bagi kita supaya kita boleh mengalami kehidupan yang berbuah-buah, berlipat kali ganda, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang makmur sebagaimana Tuhan janjikan. Demikian firman Tuhan Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji nama Tuhan. Tentunya mungkin saudara bertanya-tanya, apa toh hubungan antara pengampunan dan kehidupan yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata di dalam ayat 12 itu kata yang sungguh buat saya menarik, yaitu adanya kata juga. Coba saudara memperhatikan di sana, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terjemahan Alkitab saudara dan saya ada terselip kata juga. Kata juga mengandung pengertian bahwa selalu demikian halnya. Selalu demikian halnya. Bahkan The Passion mengatakan, seperti kami sendiri melepaskan pengampunan, demikian juga seperti kami melepaskan pengampunan, demikian juga kami beroleh pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 14 bahkan The Passion mengatakan, kalau kita berdoa kepada Bapa di surga meminta pengampunan, pastikan bahwa saudara dan saya sudah mengampuni. Nah, ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Ketika saya mengingat doa Bapa kami sebagai orang Nasrani, saya sejak kecil sudah diajar doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan lagi merupakan hal yang perlu saya hafal, karena sejak kecil saya sudah hafal doa Bapa kami dari awal sampai akhir. Sepertinya doa Bapa kami bagi saya waktu itu merupakan mantra ritual. Jadi sesuatu yang sudah begitu saja bisa saya keluar dari mulut saya menghafal dengan baik. Karena sejak kecil saya mendengar doa Bapa kami, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Nah, kita mengerti doa Bapa kami ini, kalau kita hanya sekedar hafal, dan kita hanya sekedar mengucapkan begitu saja, tanpa kita mengerti apa yang terkandung di dalam bahasa doa ini, saya percaya nggak ada artinya buat kita. Doa Bapa kami yang merupakan hanya sepertinya mantra ritual di dalam gereja, tanpa kita mengerti makna yang terkandung di dalamnya, itu tidak berarti, saudara. Dari dulu saya sudah hafal, tapi saya tidak mengerti. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Martin Luther, kalau saudara ingin memiliki sebuah doa yang baik, doa yang berkualitas, doa yang benar-benar menggerakkan hati Tuhan, saudara harus belajar mengerti dari inti atau arti dari doa Bapa kami ini. Kalau hanya sekedar doa tanpa mengerti maknanya, nggak ada artinya. Tapi Martin Luther mengatakan, kalau kamu doa Bapa kami ini dan kamu mengerti apa yang dimaksud, apa yang sedang diajarkan Tuhan Yesus buat kita, maka doa ini luar biasa, saudara. Luar biasa dahsyatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara pengampunan, tentunya kita masih ingat, bukankah apa yang diajarkan Tuhan Yesus
Di dalam doa Bapa kami, dia sudah melakukan, dia sudah meneladani, dia sudah memberi contoh, dia sudah meneladani buat kita. Sewaktu kita masih berdosa, dia sudah mengampuni kita. Buktinya apa? Dia sudah mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, sehingga kita diampuni oleh Tuhan. Artinya ketika Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan sudah memberikan teladan bahwa dia sudah mengampuni terlebih dahulu akan semua kesalahan kita. Dan seharusnya kita pun meneladani dia. Kita harus mengampuni sesama kita. Dalam doa Bapa kami dipakai kata kami, bukan saya tapi kami, untuk menunjukkan ada dua hubungan yang harusnya terjadi. Kami berbicara doa kami berbicara bahwa kita sesama orang Nasrani, orang percaya, sesama saudara di dalam Tuhan, kita berdoa kepada Bapa. Yang kedua, memiliki makna kata kami adalah berhubungan dengan sesama, horizontal. Kalau pertama hubungan vertikal, yang kedua hubungan horizontal dengan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba merenungkan dia. Untuk mengucapkan doa Bapa kami, itu enteng banget kita bisa mengucapkan. Ampunilah kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni kesalahan kami. Kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami. Mudah kita mengucapkan, tapi kalau mau jujur, apakah mudah untuk mengampuni? Mari kita cek diri kita sendiri. Apakah kita ini mudah sih jadi orang mengampuni? Mudah mana kita mengampuni sama membenci? Saudara terus terang, saudara kan mengatakan mudah membenci. Mudah sekali kita membenci. Kita mengejek orang, kita mempunyai kepahitan kepada orang, kita kecewa sama orang, marah sama orang, dendam sama orang. Kita tidak perlu belajar, saudara. Secara otomatis, nature dosa kita mudah untuk melakukan. Untuk tidak mengampuni, untuk memiliki sakit hati, dendam, kepahitan, bahkan kebencian, itu mudah sekali. Tidak perlu belajar. Karena manusia sudah nature-nya jatuh dalam dosa. Dan kita juga tahu, nature manusia itu cepat sekali ingat akan kesalahan orang. Betul apa betul? Coba saudara cek dalam hidup saudara. Untuk mengingat kesalahan orang, itu kita begitu cepat ingat. Tapi nature manusia juga cepat untuk melupakan kebaikan orang. Itu sudah semua orang, saudara. Tapi apakah kita terus menyerah? Apakah kita terus tidak mau mengampuni? Sebab saya memberitahu bahwa pengampunan itu sungguh sangat besar. Hubungan kolerasinya dengan hidup saudara akan mengalami buah berlipat ganda. Saudara akan berhasil dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi makmur, tak kekurangan, serba kecukupan. Itu janji firman Tuhan. Ada kolerasinya, ada hubungannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan ayat 12 tadi mengatakan, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini tidak bicara imbalan, saudara. Ini tidak bicara upah, tapi ini bicara sikap dan cara kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, supaya benar-benar pengampunan Tuhan turun atas hidup kita, sehubungan dengan kita telah mengampuni, atau dengan bahasa yang ada di dalam Alkitab saudara, selalu demikian halnya, bahwa saudara dan saya mudah mengampuni orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mencari pengampunan harus mau memberikan pengampunan. Saya ulang kembali. Orang yang mencari pengampunan harus memberikan pengampunan. Kalau kita tidak mau mengampuni,
Jangan berharap kita mendapatkan pengampunan. Sejauh kita memberikan pengampunan kepada orang, sejauh itu pula Tuhan akan mengampuni. Sebesar kita mengampuni orang, sebesar itu pula kita mendapat pengampunan dari Allah. Kalau kita ini berdoa Bapa kami, sementara saudara dan saya masih memiliki hati yang dendam, hati yang pahit, hati yang terluka, hati yang tidak mengampuni. Dengan apa yang kita pelajari, berarti secara otomatis doa saudara tidak bermanfaat buat Tuhan. Kalau kita berdoa Bapa kami, sementara kita menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan tidak bisa mengampuni, sama halnya saudara tidak perlu meminta pengampunan kepada Tuhan. Sebab hati saudara tidak mengampuni. Saya tadi berkata pengampunan bukan imbalan, tapi pengampunan adalah sikap dan cara. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mau mengampuni orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita berdoa agar Allah dapat mengampuni kita, seharusnya kita sudah terlebih dahulu mengampuni orang. Sebab kalau kita menyimpan semua kepahitan dendam kita kepada orang lain, Alkitab mengatakan, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang memisahkan antara kita dan Tuhan, yang membuat doa kita tidak sampai kepada Tuhan atau tidak didengar oleh Tuhan adalah dosa. Dosa kita, dosa yang tidak mau mengampuni, dosa yang terus hidup dalam dendam, kebencian, kepahitan. Nah, itu Tuhan tidak berkenan, saudara. Nah, kita tahu ya, nanti saudara akan saya bawa supaya saudara mengerti. Dan kalau ada orang yang mengatakan, kan banyak kita menjumpai orang, pokoknya saya bawa terus sakit hati saya, kepahitan saya sampai mati. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak mau mengampuni, saya akan berkata kepada orang itu, saya berharap Anda tidak pernah berbuat dosa. Ngerti maksud saya? Kalau Anda berkata kepada saya tidak mau mengampuni Pak, karena saya tuh sudah sakit. Sakitnya tuh di sini loh. Saya berkata kepada saudara, saya berharap saudara tidak pernah berbuat dosa. Pikirkan itu kalimat. Nah, mari kita melihat sebuah realita, sebuah pola yang hendak Allah tunjukkan kepada kita saat kita mau mengampuni orang dan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Itu membawa kehidupan kita, dampak dari apa yang kita lakukan itu luar biasa. Sebaliknya kalau kita tidak mau mengampuni, kita masih punya dendam, sakit hati, kepahitan, dampaknya juga luar biasa buruknya atas hidup kita. Namun kalau kita mau mengampuni, sebagaimana Alkitab tadi mengatakan ada kata juga, selalu demikian halnya. Artinya selalu saudara dan saya mau mengampuni. Saya pastikan hidupmu dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Mari coba membuka Alkitab dengan saya di dalam Kejadian 41 ayat 50, 51 dan 52. Saya akan membacanya. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, yaitu istri daripada Yusuf, anak Potifira, imam di On. Yusuf memberi nama anak
memberi nama kepada anak pertama yaitu Manasye. Manasye adalah anak sulung daripada Yusuf. Sebab katanya Yusuf, Allah telah membuat aku lupa. Terjemahan Alkitab saudara indah sekali. Ada kata satu yang yang ditambahkan di situ. Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Kalau bahasa kita sehari-hari di tanah Jawa ini, sama sekali itu babar blas, saudara. Allah telah membuat aku sama sekali melupa. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah bapakku. Jadi ketika Manasye lahir, Yusuf mengatakan anak yang dilahirkan itu Allah membuat dia lupa. Akan apa? Akan kesengsaraannya, akan penderitaannya. Itu yang pertama. Ketika Manasye lahir, Allah membuat Yusuf lupa akan semua penderitaan, kesengsaraannya di masa lalu. Dan yang kedua, Allah membuat dia lupa akan rumah bapaknya. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika Yusuf memperoleh anak sulung dan diberi nama Manasye, anak pertama ini yang dirasakan oleh Yusuf bahwa Allah telah membuat dia lupa akan kesengsaraannya dan membuat dia lupa akan rumah bapaknya. Nah, mari saudara saya ajak flashback. Kesengsaraan apa sih semestinya yang dialami oleh Yusuf? Atau apa yang terjadi di rumahnya dia di masa lalunya? Nah, saudara masih ingat ketika Yusuf waktu masih ada di rumahnya, yaitu di rumah Yakub bersama dengan saudaranya. Karena saudaranya tidak suka kepada Yusuf, sebagai saudara Yusuf ini dianiaya. Saat dia mengantar makanan untuk melihat kondisi saudara-saudaranya, justru di sanalah dia mengalami aniaya. Jubahnya dirampas, diambil karena dia tidak suka akan jubah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Jubah dilepas dan Yusuf, Alkitab mengatakan saudara-saudara ingin membunuh Yusuf. Untung pada waktu itu Ruben mencegahnya. Sehingga Yusuf tidak dibunuh, tapi Yusuf dilemparkan ke sebuah sumur. Saudara masih ingat itu semua. Dan tidak berhenti di situ, Yusuf diambil dari sumur, dijual menjadi budak di Mesir. Dijual kepada orang Ismail, dia dijual dan akhirnya dia terpisah dengan saudara-saudaranya. Coba saudara perhatikan, itu yang pertama. Sakitnya Yusuf dari perlakuan saudara-saudaranya, itu kalau saya boleh ngomong, itu begitu dalam. Kekecewaannya dia begitu dalam akan sikap perilaku saudara-saudaranya. Saya pastikan waktu itu terjadi, Yusuf menaruh sakit hati, menaruh dendam kepada saudara-saudara. Mengapa sebagai saudara memperlakukan seperti itu? Jadi itu peristiwa dalam kehidupan Yusuf. Nah, yang kedua, apa yang terjadi di rumah bapaknya? Dia seorang anak yang dikasih oleh Yakub, anak kesayangan Yakub. Namun karena perilaku, sikap, perbuatan, kesalahan daripada saudara-saudaranya, ia dipisahkan, ia dijauhkan dari orang tua yang begitu mengasihi dia.
Nah, itu menimbulkan juga rasa sakit yang luar biasa. Di mana dia di situ bisa dimanja, dilindungi, diperhatikan, tapi oleh saudara-saudara dipisah dan tidak tahu kabar beritanya, sehingga sampai 13 tahun dia ingin bertemu ayahnya, dia tidak tahu. Coba saudara mengalami ketika saudara mengasihi seseorang yang betul-betul engkau rasakan begitu dekat dan mengasihi saudara, dan orang itu tidak ada lagi, bukankah hati kita terpukul? Nah, Yusuf sama, saudara. Dia terpukul, dia sakit. Tapi apa yang dikatakan di dalam kejadian ini? Ayat tadi mengatakan, ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa akan kesukaranku, membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku, akan penderitaanku, akan kesengsaraanku. Apa yang membuat dia lupa? Bukankah kita tadi mengatakan bahwa nature manusia dengan cepat ingat semua kesalahan orang lain? Apa yang membuat Yusuf lupa? Bukan karena waktu itu dia ada menjadi Perdana Menteri. Orang kedua penguasa di Mesir. Bukan itu yang membuat dia lupa. Atau yang membuat dia lupa karena dia sudah berkelimpahan harta. Tidak, saudara. Sekalipun Yusuf berkelimpahan harta, sekalipun Yusuf punya kedudukan, kalau Yusuf tidak dibuat Allah melupakan rasa sakitnya akan penderitaan yang dialami oleh perlakuan saudara-saudaranya, dia justru akan mudah untuk melakukan balas dendam. Tapi Alkitab mengatakan Allah membuat Yusuf lupa. Kenapa? Saya percaya karena Yusuf di dalam penantiannya, di dalam keadaan yang dia ada sebagaimana dia ada seorang pribadi, orang Ibrani, dia pasti sering mengingat perlakuan sikap daripada saudara-saudaranya, bukan lagi melihat kesalahannya, tapi saya percaya Yusuf setiap saat mengingat untuk mendoakan keselamatan saudara-saudaranya, untuk mendoakan keadaan Yakub orang tuanya. Dia pasti membawa itu semua dalam doa. Dan ketika dia berdoa, mungkin setiap hari, setiap saat dia berdoa, di mana dia ada waktu untuk datang sujud menyembah kepada Tuhan, pasti dia mendoakan saudara-saudaranya, pasti dia mendoakan ayahnya, pasti dia ingin bertemu dengan mereka. Dan di dalam doa-doa itu, saya pastikan Yusuf juga minta pengampunan Tuhan atas saudara-saudaranya. Nah, itulah sikap dan cara yang dilihat oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat cara dan sikap daripada Yusuf, maka pada waktunya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan dia tidak lagi sudah memiliki sakit hati dan dendam. Dia tidak lagi untuk memiliki akan balas dendam kepada saudaranya. Justru dia mengampuni dan memberkati saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah realita dalam hidup kita. Bukankah kita sering mengalami dikecewakan, dirugikan, disakiti, difitnah, dikritik, diejek, digosipin. Seperti apa yang saya alami, saudara. Apakah saudara menyimpan itu semua dengan sakit hati? Saya tahu tidak mudah memang. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan,
Sebagaimana Tuhan mengampuni saya minta Tuhan mengampuni mereka. Sebagaimana Tuhan memberkati saya, supaya Tuhan juga memberkati mereka. Nah, hati yang seperti ini, yang dirindukan oleh Tuhan, dimiliki oleh kita. Hati yang seperti Yusuf. Saya percaya Yusuf sudah mempersiapkan, sudah membawa saudara-saudaranya yang berbuat salah dan berbuat jahat kepada dia. Dia sudah membawanya dalam hadirat Tuhan. Dia sudah mendoakan mereka. Minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan mengampuni. Kalau ini yang ada dalam hati kita, maka ayat 52 akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ayat 52 dalam Kejadian 41. Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapatkan anak dari kesengsaraanku. Kata Efraim adalah kata mengandung arti berbuah-buah atau berbuah berlipat ganda. Atau gampang yang bisa kita cerna, ketika anak kedua lahir diberi nama Efraim. Yang artinya Yusuf mengatakan, aku diberkati Tuhan luar biasa. Hidupku berhasil. Hidupku tidak berkekurangan. Hidupku berkecukupan. Bahkan versi firman Allah yang hidup mengatakan, hidup Yusuf dibuat makmur. Saya katakan hidup makmur, tidak hidup mewah. Ya. Hidup mewah itu artinya saudara kaya raya seperti itu. Nyatanya banyak orang kaya tidak makmur. Makmur dimulai dari hati kita. Serba cukup dimulai dari hati kita. Hidup makmur, hidup selalu berhasil dimulai dari hati kita. Saat kita benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan berbuah-buah. Efraim lahir di kedua. Itulah pola yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwa ketika Yusuf melupakan dan mengampuni dan memberkati saudara-saudaranya sebelum mereka bertemu, Efraim lahir. Hidupmu dan hidupku akan berbuah-buah, berlipat kali ganda. Engkau tidak akan berkekurangan, tapi engkau selalu berkecukupan. Nah, mari pola yang sama akan saya tunjukkan kepada saudara di dalam cerita di mana Ayub, saudara mengenal toh penderitaannya. Ayub 42 ayat 10 dan 12 bagian A. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu yang sudah hilang. Tuhan memulihkan keadaan Ayub ketika Tuhan meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub meminta pengampunan untuk saudara-saudaranya. Ketika Ayub meminta berkat buat saudara-saudaranya. Ayat 12 mengatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang terdahulu. Jadi ketika Ayub berdoa buat buat teman-temannya, buat sahabat-sahabatnya, dan meminta pengampunan dan berkat buat buat teman-temannya, buat sahabat-sahabatnya, hidup Ayub dipulihkan. Berapa kali? 2 kali lipat. Ini pola yang Allah tunjukkan dalam hidup kita. Pola. Siapa sesungguhnya teman-teman daripada Ayub? Ada 3 orang paling tidak, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Mereka bertiga telah menghakimi, sekalipun mereka semula awal selama seminggu mereka ikut berempati kepada Ayub. Tapi ketika melihat penderitaan Ayub yang berkepanjangan,
Mereka justru bukan lagi menaruh empati, tapi mereka mengkritik. Mereka mengolok, mengejek, bahkan menghakimi bahwa Ayub telah melakukan kesalahan dan telah berbuat dosa kepada Allah. Ayub yang menderita, hartanya habis, anaknya mati, bahkan dia jatuh karena tertimpa borok, tertimpa sakit, sehingga wajah dan rupa Ayub saja sudah tidak dikenali. Itu dalam penderitaan yang berat. Bukannya teman-temannya menaruh simpati, memberikan semangat, memberikan penghiburan, kekuatan, tidak. Justru mereka mengeritik, justru mereka mengejek, justru mereka memfitnah, justru mereka mengolok, menghakimi kepada Ayub. Ibaratnya Ayub ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau saya ngomong sudah jatuh nelen tangga, saudara. Saya pernah ngalami. Sudah susah, sudah menderita, justru teman-teman meninggalkan. Loh, itu sakitnya 2 kali loh, saudara. 2 kali. Itu sakit banget. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Kita belajar dari Ayub juga. Saat dia tahu teman-temannya tidak ada yang genah, mengkritik dia, mengolok dia, memfitnah dia, menghakimi dia, mengejek, menggosipkan mungkin, memfitnah, mengata-ngatai ucapan yang melukai perasaan Ayub. Ayub tidak bisa membela diri banyak, saudara. Kalau orang sedang ada di bawah, tidak bisa, Tuhan, untuk membela. Tapi percaya saat Anda di bawah, Anda tidak pernah jatuh, kan? Dan Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam bacaan kita, ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Dan kita tahu ending daripada cerita ini, 10 anak yang mati, Tuhan gantikan 10 juga. Bahkan anak-anaknya lebih cantik, lebih ganteng dari anak-anak yang semula. Harta yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Dan Alkitab menyatakan bahwa Ayub diberi umur sampai 140 tahun. Sampai umur 140 tahun. Jadi Ayub bisa menikmati keturunan sampai generasi keempat. Generasi keempat. 140 tahun. Ayub baru meninggal. Dan ajaibnya Alkitab mengatakan ketika dia sudah tua, ketika dia sudah lanjut umurnya, Ayub meninggal dalam keadaan hidup yang makmur. Dalam hidup yang baik. Biarlah perenungan kita, pembelajaran firman ini boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Mengapa kita tidak pernah mengalami pemulihan? Mengapa kita tidak pernah mengalami terobosan dalam hidup? Mengapa hidup kita selalu susah dan susah, kekurangan dan kekurangan? Mari datang kepada Tuhan. Karena setiap saudara dengan rela hati mau mengampuni dan mendoakan, memberkati orang-orang yang sudah menyakiti saudara, yang sudah melukai perasaanmu, yang sudah menghancurkan hidupmu, yang sudah mengecewakan engkau. Kalau engkau punya sikap dan cara mau mengampuni, saya percaya pemulihan, justru pemulihan berlipat kali ganda, hidup berbuah-buah akan engkau dan saya alami. Biarlah berkat firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tutup Alkitab saudara. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu karena engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan firman buat kami semua, sehingga kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami dengar bukan hanya sebuah pembelajaran,
Tapi apa yang kami dengar merupakan sebuah pewahyuan yang Kau singkapkan kepada setiap kami. Kami ingin hidup mengalami hidup yang berkelimpahan. Kami ingin mengalami hidup dalam kemakmuran. Kami ingin mengalami hidup berbuah-buah, berlipat kali ganda, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tapi biarlah kami belajar dari firman ini, bahwa kami mau Tuhan mengampuni. Dan kami selalu mau mengampuni, supaya anugerah-Mu, kekuatan-Mu turun atas kami. Kami berdoa buat orang-orang yang pernah mengecewakan kami, yang pernah melukai kami, menyakiti kami. Kami mau berdoa, ampuni mereka, berkati hidup mereka, supaya anugerah-Mu boleh turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan roti dan anggur. Kita akan angkat sama-sama, kita akan menikmati tubuh darah Tuhan. Karena lewat ini semua, saudara selalu diingatkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita saat kita berdosa. Tapi biarlah pengampunan Tuhan itu memberikan satu sikap cara hidup kita untuk dengan rela mengampuni orang lain. Mari kita ambil roti kita. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita angkat roti kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Mari kita angkat cawan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu sudah dihancurkan bagi kami. Darah-Mu sudah ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami. Kami percaya darah-Mu menyatu dengan darah kami. Darah-Mu memproteksi, melindungi kami. Darah-Mu yang menguduskan, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadilah bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman, sehingga hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan daripada Roh Kudus akan selalu menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.